Supreme Martial God Technique. Bab 2381-2390. Bab 2381 kembali ke Sekte Haoyang. Oke, tidak perlu melakukan ini. Petapa hutan ungu membantu Wu Yun berdiri, menunjukkan bahwa dia tidak perlu melakukan ini. Kemudian dia berkata, Wu Yun, ingat apa yang saya katakan sebelumnya. Meskipun Anda tidak memiliki kesempatan untuk menjadi murid saya, ini tidak menghentikan saya untuk menghargai Anda. Saya berharap di masa depan, Anda dan saya masih memiliki hubungan dekat. Hubungi. Pasti, pasti. Wu Yun buru-buru menjawab dengan tangannya, kebaikan para tetua dalam menghadiahkan harta tidak akan terlupakan oleh generasi muda. Jika ada kebutuhan untuk menggunakan generasi muda di masa depan, sebagai selamat tidak melanggar moralitas langit dan bumi, aku akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi. Tidak, haha, anak kecil. Petapa hutan ungu tertawa dan menepuk bahu Wu Yun. Tapi dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia melambaikan tangannya dan berkata, oke, semua jamuan makan di dunia sudah berakhir, saya harus pergi. Lin Yi, ikut aku. Ya, Tuan. Lin Yi mengangguk. Tapi saat keduanya hendak pergi, Wu Yun segera menghentikan mereka. Senior, kamu mau kemana? Apa? Orang suci hutan ungu mengerutkan kening. Aku. Wu Yun ragu-ragu untuk berbicara, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia menelannya kembali. Karena, dia awalnya ingin bertanya kepada petapa hutan ungu apakah dia ingin meninggalkan dunia ini melalui jalan kuno di langit berbintang dan kembali ke dunia luar. Jika itu masalahnya, Wu Yun sebenarnya ingin pergi bersama mereka. Atau bahkan sekadar menanyakan cara meninggalkan dunia ini pun tidak apa-apa. Tetapi ketika kata-kata itu terucap dari bibirku, setelah memikirkannya, aku merasa itu tidak pantas. Pertama, apa yang dia katakan sama dengan memberitahu semua orang lagi bahwa dia tidak memiliki tuan. Karena jika dia benar-benar dibawa masuk oleh tuannya, bagaimana dia bisa keluar? Dan mengapa dia datang untuk bertanya kepada petapa hutan ungu? Bahkan jika petapa hutan ungu tidak terlalu memikirkannya, tidak ada cara untuk mengetahui apa yang Wu Haocheng dan orang lain di wilayah alam dewa kedua akan pikirkan setelah berita itu diungkapkan oleh Wu Haocheng. Lebih baik tidak mengatakan apapun. Kedua, Wu Yun ingin keluar, tapi dia belum bisa keluar. Tuannya Wu Lingtian belum ditemukan, dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Apa yang sebenarnya mereka lakukan dengan 9 sarkofagus sebelumnya dan leluhur sekte penguasa binatang di dalam sarkofagus? Mengapa mereka bersedia menyegelnya? Diri. Dan bagaimana hubungan hal-hal ini dengan tuannya dan dirinya sendiri? Wu Yun harus bertahan dalam semua ini untuk menemukan sumber sebab dan akibat. Hal lainnya adalah Wu Yun tidak tahu apakah dia sedang diawasi oleh orang yang mengirimnya. Apa yang disebut dengan roda keberuntungan? Jika Anda secara membabi buta mengikuti orang suci hutan ungu, apakah Anda akan menyakiti orang suci hutan ungu? Juga, ada Xiao Hong, Yue Yiren. Dia diracuni oleh kabut beracun dari awan iblis dan harus pergi ke jalan langit berbintang kuno, bintang awan hantu di ujung selatan, untuk menemukan penawarnya. Jika Anda keluar sekarang dan tidak bisa masuk lagi nanti, itu sama saja dengan membunuh Yue Yiren secara tidak langsung. Ini adalah sesuatu yang Wu Yun tidak bisa lakukan dan tidak akan lakukan. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa besar keinginannya, dia bertanya pada petapa hutan ungu di dalam hatinya saat ini. Namun dia masih menelan keraguan ini. Tidak senior, aku hanya bertanya. Wu Yun berkata dengan ringan. Haha, jangan khawatir, aku meninggalkan beberapa bekas di batu mata tertinggi. Jika kamu ingin menemukanku, aktifkan tanda yang kutinggalkan di sana, dan aku akan merasakannya. Jika saatnya tiba, aku akan memberitahumu di mana aku pagi, datang saja kepadaku. Sage hutan ungu menjawab sambil tersenyum. Ya, Wu Yun mengangguk. Dan pada saat ini, saya merasakan sedikit fluktuasi energi di depan saya. Ketika dia melihat ke atas lagi, tidak ada jejak sage hutan ungu dan Lin Yi di depannya. Hanya ada riak di angkasa di kejauhan yang dengan cepat menjauh, perlahan menghilang di kejauhan. Wu Yun mengatupkan bibirnya tak berdaya, berpikir, semuanya harus dilakukan sendiri. Meski tak berdaya,
dia tidak kecewa. Bahkan ada sedikit kegembiraan. Bagaimanapun, dia bertemu dengan seorang suci. Saya juga mendapat batu mata tertinggi. Yang kecewa adalah Wu Haocheng. Alasan saya datang bersama Wu Yun kali ini adalah untuk melihat apakah ada kesempatan untuk menghubungi Sage Hutan Ungu. Tapi dia tidak menyangka bahwa orang suci hutan ungu tidak suka berbicara dengannya sama sekali. Aku bahkan tidak menyapanya saat aku pergi. Sebenarnya saya sangat kecewa. Tapi bagaimanapun juga, tidak ada keuntungan tambahan, tapi ada juga keuntungan dari pelestarian modal. Setidaknya Wu Yun akan tinggal di Sekte Haoyang untuk sementara waktu. Wu Yun tidak hanya memiliki hubungan yang baik dengan Sage Hutan Ungu, namun di belakangnya, ia juga memiliki seorang master yang tidak lebih lemah dari, atau bahkan lebih kuat dari, Sage Hutan Ungu. Ini cukup. Setelah beberapa saat, Wu Yun terus kembali ke Sekte Haoyang bersama Wu Haocheng. Sekte Haoyang saat ini tidak begitu semarak. Kecuali beberapa murid penjaga gerbang, murid dan pejabat senior yang tidak bisa pergi, atau yang memiliki posisi sendiri dan tidak bisa melarikan diri. Kebanyakan orang pergi menghadiri pertemuan magang. Belum kembali. Tapi dengan cara ini, Wu Yun merasa santai. Lagi pula, jika orangnya banyak, kedatangannya pasti akan menarik banyak orang untuk menonton. Inilah yang paling dibenci Wu Yun. Wu Yun, haruskah kamu pergi langsung ke tempat harta karun, atau? Setelah tiba di Sekte Haoyang, Wu Haocheng bertanya perlahan. Dia mencari pendapat Wu Yun. Tapi tidak perlu meminta sama sekali, Wu Yun datang ke Sekte Haoyang untuk mendapatkan harta dari Sekte Haoyang, dan apa yang dikatakan Wu Haocheng dia akan melakukan yang terbaik untuk mengolahnya. Dia tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan hal lain. Meskipun ini agak mencurigakan dalam memanfaatkan Sekte Haoyang. Tapi ini juga sukarela, dan dia tidak memaksa Wu Haocheng melakukan apapun. Selain itu, dia berterima kasih kepada Wu Haocheng dari lubuk hatinya. Mulai sekarang, jika Wu Haocheng benar-benar membutuhkan bantuan, dia hanya perlu bertanya, dan selama dia bisa melakukannya, dia pasti tidak akan lalai. Saya akan langsung pergi ke tanah harta karun untuk berlatih. Namun, Master Sekte Wu, apakah tanah harta karun yang diberikan kepada saya kali ini akan sama dengan tanah harta karun terakhir kali? Ini adalah keraguan terbesar Wu Yun. Jika harta itu masih sama seperti terakhir kali, nyatanya itu tidak akan cukup untuk memuaskannya. Selain itu, tanah harta karun di tahap akhir Posuan telah hampir setengahnya dihancurkan olehnya, dan dia belum punya waktu untuk memperbaikinya. Untungnya, Wu Yun terlalu banyak berpikir. Bagaimana mungkin Sekte Haoyang yang perkasa hanya memiliki sedikit harta? Setelah mendengar pertanyaan Wu Yun, Wu Haocheng tersenyum misterius, mengelus janggut yang tidak terlalu panjang di dagunya, dan berkata perlahan. Wu Yun, sejujurnya, tempat harta karun yang aku bawa padamu terakhir kali hanyalah tempat biasa. Kali ini, karena aku telah berjanji untuk membantu dan melatihmu sepenuhnya, aku pasti tidak akan menyembunyikan kecanggunganku lagi. Orang yang membawamu ke sana kali ini adalah Bab 2382 Danau Meteor Dewa. Kali ini, tempat harta karun yang ingin kubawa untukmu bernama Danau Senyu. Danau Senyu. Wu Yun berulang kali bergumam tentang tempat yang disebutkan Wu Haocheng. Belum lagi, hanya dengan mendengar namanya saja Anda sudah bisa menebak kalau tempat ini mungkin tidak terlalu sederhana. Wu Haocheng juga bisa melihat kebingungan muncul di wajah Wu Yun. Setelah beberapa saat, dia perlahan menjelaskan. Wu Yun, izinkan saya memberitahu Anda mengapa Danau Senyu ini disebut Danau Senyu. Tentu saja, Anda dapat mendengarkannya dan kemudian memutuskan untuk pergi atau tidak. Sekitar 300 tahun yang lalu. Pada waktu itu, saya bergabung dengan Sekte Haoyang, kurang dari 30 tahun yang lalu, dan saya tidak terlalu kuat. Dan pada tahun itulah peristiwa besar terjadi di Sekte Haoyang. Sekte Haoyang adalah yang terkuat. Harta yang besar tanahnya retak, lalu runtuh dan lenyap. Kejadian ini menyebabkan gejolak besar di seluruh wilayah alam dewa kedua pada saat itu. Karena, setelah tanah harta karun yang paling kuat hilang, maka nama dari 3 kekuatan teratas dari Sekte Haoyang mungkin musnah. Anda harus memahami bahwa pada saat itu, apakah itu Sekte Tianmen,
sekte Xingluo, atau orang lain yang ingin pergi. Kekuatan yang meningkat semuanya mengincar posisi sekte Haoyang saya. Meskipun gelar sebagai kekuatan tertinggi mungkin kedengarannya tidak terlalu penting, tapi 3 kekuatan teratas kita, setiap tahun, kita bisa mendapatkan banyak sumber daya dukungan dari wilayah alam dewa pertama. Dan inilah sebabnya mengapa begitu banyak kekuatan mendambakan posisi ini. Setelah tidak ada dukungan dari sumber daya dari wilayah alam dewa pertama, tidak peduli apakah itu kekuatan tindak lanjut. Dengan pengembangan orang-orang kuat atau konsolidasi jumlah orang kuat, sekte Haoyang kita pasti akan anjlok di masa depan. Waktu yang singkat. Pada tahun itu, kami hanya berjarak sedikit, benar-benar hanya sedikit jauh, dari sekte Haoyang kami yang jatuh dari posisi ini. Itu jatuh. Dan pada saat kritis itulah Danau Senyu muncul. Pada saat itu, tidak disebut Danau Senyu. Hanya pada hari kelahirannya, seluruh wilayah alam dewa kedua terbalik. Awan guntur bergulung, ini pertanda dari kelahiran harta karun tertinggi, atau tanah harta karun tertinggi. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mengirim orang-orang kuat untuk bergegas ke tempat di mana danau kejatuhan dewa lahir. Semua orang menginginkan sepotong kue. Aku, Haoyang, Zong juga mengirimkan orang-orang kuat, dan itu hampir merupakan barisan terkuat yang dapat digunakan, tanpa syarat apapun. Dapat dikatakan bahwa kesuksesan adalah hasil dari kegagalan. Dan asal-usul nama Danau Senyun juga berasal dari ini. Karena terlalu banyak orang yang meninggal di sana. Sebelumnya, semua orang tahu bahwa ini adalah harta karun tertinggi, tetapi tidak ada yang mengira bahwa harta karun ini bukan hanya harta karun, sebenarnya ia memiliki kengeriannya sendiri. Kemampuan menyerang dan membunuh. Tak seorang pun di gelombang pertama orang yang datang selamat. Dan mereka semua mati secara tragis. Orang-orang di gelombang kedua yang datang masih tidak percaya pada kejahatan, tetapi mereka tetap mati secara tragis di tempat. Meskipun ada beberapa yang melarikan diri, tapi kebanyakan dari mereka mati. Di antara mereka, orang-orang yang meninggalkan sekte Haoyang kami juga termasuk dalam gelombang kedua, tapi untungnya, mereka juga termasuk di antara sedikit yang cukup beruntung untuk melarikan diri. Akhirnya, semua orang tahu betapa menakutkannya danau jatuh dewa ini. Itu bukan sesuatu manusia bisa mencapainya. Setidaknya, ketinggian kultivasi yang dicapai oleh orang-orang kuat di wilayah alam dewa kedua saya tidak dapat menggoyahkan kekuatan membunuh itu sama sekali. Tetapi meski begitu, semua orang masih tidak mau mundur. Pertempuran berlangsung selama hampir sebulan, dan banyak orang kuat mati satu demi satu. Pada akhirnya, kami bahkan tidak berani mendekati dalam jarak 100 meter dari Danau Senyu. Proses ini sangat sulit dan melelahkan. Ini ceritanya panjang, jadi saya tidak akan menjelaskannya. Belakangan, seseorang akhirnya menemukan triknya, yaitu bagaimana menghindari kekuatan membunuh di luar Danau Senyu, dan mulai mencoba lagi. Dan, orang yang menemukan triknya, adalah pemimpin sekte lama dari sekte Haoyang kita. Dia mengambil risiko dengan nyawanya sendiri. Tanpa diduga, dia benar-benar berhasil. Dia berhasil melewati area yang diblokir oleh kekuatan pembunuh. Mendekati Danau Senyu. Tetapi saya tidak pernah berpikir seperti itu dengan keberhasilan Master Sekte Lama. Orang-orang setelahnya juga akan merujuk pada metode Master Sekte Lama, melihat kekurangannya, dan menemukan trik yang sama. Hanya, dengan cara ini, itu adalah pertarungan yang sangat brutal. Di dalam pada akhirnya, hampir semua orang kuat yang hadir hari itu selamat, baik mati atau cacat. Dia juga pemimpin sekte lama sekte Haoyang saya. Dia bertahan sampai akhir dan menang kehilangan kepemilikan Danau Senyun. Setelah itu menggunakan teknik teleportasi yang hebat untuk membawa Danau Senyun kembali ke sekte Haoyang, pemimpin sekte lama itu terluka parah dan meninggal di tempat. Masalah ini bisa saja berakhir, tetapi saya tidak ingin hal lain terjadi. Kekuatan tidak yakin, terutama sekte Tianmen dan sekte Xingluo, yang menderita kerugian yang sama besarnya. Pada saat itu, semua orang kuat dari sekte Haoyang kita meninggal. Sekte Tianmen dan sekte Xingluo, terlepas dari mereka penampilan, mengambil keuntungan dari bahaya orang lain. Sebuah sekte sebenarnya secara paksa mengadakan kompetisi di antara yang terkuat dari 3 sekte besar. Masih sok,
mengatakan itu tidak akan diadakan sampai sebulan kemudian. Bersaing saja dengan kekuatan salah satu yang terkuat di sekte tersebut, dan pemenangnya akan mendapatkannya. Danau Shenyun. Ini benar-benar tidak masuk akal, seperti perampokan seperti bandit. Sekte Hao yang saya sangat menentangnya, tetapi kedua sekte itu bergabung, dan sekte kami sekte Hao yang tidak punya cara untuk bersaing dengannya. Di bawah tekanan berat, saya hanya bisa setuju. Tetapi dalam hal ini, semua orang kuat dari sekte Hao yang telah binasa. Bahkan jika mereka berpartisipasi dalam apa yang disebut konferensi ini, mereka hanya akan berakhir dengan kekalahan. Tanpa pilihan selain melakukannya. Saya, sekte Hao Yang, akan menjadi satu-satunya eksekutif tingkat tinggi yang tersisa, seorang diaken yang belum keluar dari pengasingan pada saat itu dan selamat, membuat keputusan. Karena kamu tidak bisa bertarung, ayo kita mencobanya. Danau Shenyun telah diperoleh, jadi biarkan Danau Meteor Shenyunhu memainkan perannya sebagai harta karun tertinggi. Karena ketika Master Sekte Lama meninggal, dia meninggalkan metode bagaimana mematahkan kekuatan membunuh di luar Danau Shenyun, jadi diaken, dia memerintahkan semua murid berbakat di seluruh sekte akan mencobanya satu persatu. Bab 2383 Eksistensi tertentu di bawah Danau Gadli. Gunakan metode Master Sekte Lama untuk menghancurkan kekuatan membunuh dan masuk ke Danau Shenyun. Mari kita lihat apakah kita bisa mendapatkan sesuatu setelah sebulan. Sebenarnya, rencana diaken pada awalnya adalah memasang jaring lebar dan membiarkan semua orang masuk. Jika kamu beruntung, akan ada begitu banyak orang, satu akan keluar. Jika tidak ada yang keluar, maka kamu harus mengaku kalah. Tetapi saya tidak pernah menyangka. Ada puluhan ribu murid Sekte Hao yang pada saat itu. Waktu, dan ada lebih dari 2.000 orang yang berkualifikasi tinggi. Tetapi pada akhirnya, hanya ada satu orang yang dapat menggunakan metode Master Sekte Lama untuk menerobos cengkeraman kekuatan pembunuh dan memasuki Danau Shenyun tanpa mengalami kematian. Mendengar ini, ekspresi Wu Haocheng sedikit memadat. Murid Wu Yun juga sedikit menyusut. Dia memandang Wu Haocheng. Jika tidak terjadi apa-apa, tidak ada kesalahan tentang siapa orang ini. Benar saja, Wu Haocheng melanjutkan, ya, ini aku. Kecuali aku, saudara-saudara yang lain juga tidak tahan terhadap kekuatan membunuh dari pencekikan itu. Bagaimanapun, meskipun pemimpin Sekte Lama memiliki metodenya, tapi detriknya adalah menjelajahinya sendiri, dan hanya dengan kekuatan alami yang kuat Anda dapat melakukannya. Dan beberapa yang bertahan dari kekuatan membunuh pencekikan juga terbunuh secara misterius saat mereka memasuki danau. Kekuatan itu menyerang tubuh dan dia mati. Secara mengenaskan pada tempat itu. Saya satu-satunya yang berhasil selamat. Setelah mendengar ini, ekspresi Wu Yun berubah lagi. Bahkan dengan sedikit seruan, Tuan Wu, mungkinkah Anda berada di danau itu, dan 1 bulan kemudian, Anda memiliki kekuatan untuk mengalahkan orang miskin dan mengalahkan semua orang kuat dari 2 sekte lainnya sendirian. Alasan mengapa dia berseru adalah karena Wu Yun tidak percaya. Bukannya saya meragukan kemampuan Wu Haocheng. Tapi Wu Haocheng sangat terkejut saat melihatnya menembus level ke-10 dalam sebulan. Saya tidak terlihat seperti orang yang membuat lompatan kekuatan dalam 1 bulan. Namun jawaban Wu Haocheng dengan sempurna menjelaskan keraguan Wu Yun. Benar, ini saya. Pada bulan itu, saya melonjak dari posuan tingkat 8 hingga hampir setengah langkah ke dunia. Hanya dengan cara inilah Sekte Hao yang dapat dilestarikan dan Danau Shenyun dapat dipulihkan. Pelestarian. Tentu saja, dia mungkin juga tahu apa yang dipikirkan Wu Yun. Wu Haocheng kemudian menjelaskan, Wu Yun, Anda bertanya-tanya mengapa saya telah menyelesaikan lompatan yang lebih mengerikan daripada Anda dalam 1 bulan. Tetapi saya sangat terkejut bahwa Anda berhasil menembus alam ke-10 dalam 1 bulan. Wu Yun tidak menjawab, tapi matanya membuktikan segalanya. Pada saat ini, mata Wu Haocheng benar-benar bersinar karena kesedihan. Dia menepuk bahu Wu Yun dan berkata perlahan, Wu Yun, tahukah kamu bahwa aku berbeda darimu? Kamu melompat ke tingkat ke-10 di bulan itu, tanpa menyebabkan kerusakan pada dirimu sendiri, atau meninggalkan jejak apapun. Kamu membuat lompatan kekuatan seperti itu dalam keadaan normal.
Dan bagiku, untuk mencapai tujuanku, harga yang aku bayarkan berada di luar imajinasimu. Bahkan bisa dikatakan bahwa untuk ini, aku mengorbankan diriku sendiri seluruhnya. Hidup. Karena, aku akan tinggal di alam ini selama-lamanya, dan tidak dapat mengambil langkah maju lagi. Mengenai alasannya, aku akan memberitahumu lagi ketika kamu memutuskan apakah akan masuk. Danau kejatuhan ilahi di dalam, itu jauh dari sesederhana tanah harta karun biasa. Jenis kekuatan yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya, dan bahkan penuh godaan. Itu menggoda saya untuk memberikan semua yang saya miliki untuk mencapai tujuan saya, atau untuk mencapai tempat yang tidak diketahui di danau. Tujuan dari keberadaan. Awalnya, Wu Yun tidak menganggap itu apa-apa. Tapi ketika dia mendengar kata-kata terakhir Wu Haocheng, ekspresinya tiba-tiba berubah. Karena dia sepertinya tiba-tiba memahami sesuatu. Keberadaan tak dikenal di danau itu. Gumam Wu Yun. Lalu, dia tiba-tiba menatap Wu Haocheng. Meskipun dia tidak berbicara, jelas ada tatapan bertanya di matanya. Wu Haocheng bisa melihat makna di mata Wu Yun, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Mungkin, itu adalah rasa bersalah pada tingkat tertentu. Namun, dia masih berbicara perlahan. Wu Yun, apakah menurutmu aku mengambil keuntungan darimu? Sebenarnya tidak. Dengarkan aku. Alasan mengapa aku memberitahumu semua ini bukan untuk sengaja menyesatkanmu, apalagi menyesatkanmu dengan sengaja. Danau Shenyun dikatakan sangat kuat. Meskipun sangat kuat, tentu saja, dalam beberapa ratus tahun terakhir, sejak saya keluar dari sana, saya telah menutup Danau Shenyun. Sampai saat itu, saya tidak mengizinkan apapun Haoyang kepada murid sekte, masuk dan berlatih. Tetapi mengapa saya harus memberitahu Anda bahwa saya ingin Anda masuk? Pertama, Anda adalah seorang kultivator luar. Baik itu bakat, tubuh, atau pemahaman Anda, termasuk dalam semua aspek, kamu jauh lebih unggul dari sekte Haoyang kami, atau semua murid di wilayah alam dewa kedua. Dengan kemampuanmu sendiri, kamu adalah yang paling menjanjikan untuk mencobanya. Kedua, dan yang paling penting, kenapa aku harus? Alasan mengapa mereka memblokir sekte Haoyang tetapi ingin membiarkanmu masuk. Karena, selama sebulan aku tinggal di dasar danau, aku jelas merasakan ada seseorang di dasar danau. Dan bau seperti itu jelas bukan yang pertama bagi saya. Area alam dewa kedua, atau dengan kata lain, jelas bukan dari bintang Tianlong saya. Dunia luar, dia pasti dari dunia luar. Bahkan jika dia bukan orang yang hidup, dia pasti adalah harta karun dari dunia luarmu. Yang asli, hal yang kuat, atau dengan kata lain, yang sebenarnya lahir pada hari itu bukanlah Danau Shenyun, tapi harta karun di bawah Danau Shenyun. Kami, orang-orang Tianlong Star, tidak mampu membawanya, tetapi Anda, Wu Yun, menurut saya Anda luar biasa, mungkin Anda bisa menanggungnya. Wu Haocheng mengakui semuanya tanpa menyembunyikan apapun darinya Wu Yun, dan dia memecahkan keraguan terbesar di hati Wu Yun. Tampaknya dia memang cukup jujur dan tidak berniat berkomplot melawan Wu Yun secara diam-diam atau membuat rencana untuk memanfaatkan Wu Yun. Namun, setelah Wu Yun mendengarkan penjelasan Wu Haocheng, dia terdiam lagi. Keheningan ini bukan karena Danau Shenyun itu sendiri, juga bukan karena keberadaan di bawah Danau Shenyun yang berhubungan dengan dunia luar seperti yang dikatakan Wu Haocheng. Tapi Wu Yun tiba-tiba teringat sesuatu. 9 sarkofagus itu. Orang yang menyegel dirinya di sarkofagus adalah nenek moyang dari sekte penjinak binatang. Jika Wu Haocheng benar, maka yang dia rasakan adalah kekuatan mengerikan dari dunia luar di bawah danau kejatuhan dewa. Bukankah begitu? Hal yang sama juga terjadi. Bab 2384 Kekuatan Agung. Mungkinkah makhluk tertentu di dasar danau, seperti nenek moyang dari sekte penjinak binatang, menyegel dirinya di sini? Tapi jika itu benar, lalu mengapa dia melakukannya? Disegel di sarkofagus, kenapa? Mengapa dasar danau ini tersegel? Ini sendiri bukanlah masalah yang sangat rumit, setelah Wu Yun memikirkannya. Tiba-tiba, semuanya menjadi sangat rumit. Dan semakin sering hal ini terjadi, semakin menimbulkan keraguan dan perhatian Wu Yun. Pada saat ini, Wu Yun merasa tidak ada bahaya atau hal lain yang penting.
Bahkan tidak terlalu penting apakah itu benar-benar dapat meningkatkan tingkat kultivasi Anda. Hanya ada satu pemikiran di benaknya sekarang. Dia ingin masuk dan melihat-lihat. Lihatlah apa yang dikatakan Wu Haocheng di dasar danau. Apakah benar seperti dugaannya? Ada makhluk yang disegel di bawah yang seperti nenek moyang dari sekte penjinak binatang. Bagaimana caranya masuk? Bawa aku ke sana. Melihat Wu Yun tidak berbicara lama, Wu Haocheng memikirkan apa yang harus dia katakan agar Wu Yun benar-benar tertarik. Tanpa diduga, Wu Yun tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu. Untuk sesaat, Wu Haocheng sedikit bingung. Karena dia tidak menyangka Wu Yun akan setuju begitu saja. Oh, ya, ini, ikuti aku akan mengantarmu ke sana, aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Wu Haocheng mengangguk berulang kali setelah bereaksi. Pada saat yang sama, dia memimpin Wu Yun ke gunung belakang Sekte Haoyang. Karena semua harta karun Sekte Haoyang ditempatkan di gunung belakang, termasuk Danau Senyu ini. Dalam perjalanan, Wu Haocheng juga banyak berbicara dengan Wu Yun. Misalnya saja tentang trik yang diturunkan oleh Master Sekte lama mereka tentang bagaimana agar tidak tercekik oleh kekuatan membunuh di luar danau. Contoh lainnya adalah mengapa dia mampu meningkat pesat dalam 1 bulan. Dan itu akan terbatas pada setengah langkah untuk waktu yang lama, dan tidak akan pernah ada kemajuan apapun. Dia memberitahu Wu Yun semua ini satu persatu dan menyuruh Wu Yun untuk berhati-hati. Jangan ceroboh. Namun, apa yang dikatakan Wu Haocheng masuk akal. Tapi Wu Yun merasa semakin aneh semakin dia mendengarkan. Dia menatap Wu Haocheng dalam-dalam dan merasa ada yang tidak beres. Tapi untuk saat ini aku tidak tahu. Saya hanya merasa Wu Haocheng tidak normal. Dengan kata lain, fakta bahwa Wu Haocheng membawa Wu Yun ke Danau Senyu adalah hal yang tidak normal. Tanah harta karun yang telah lama ditutup tiba-tiba ingin dia, orang luar, mencobanya. Apakah ini normal? Pasti tidak normal. Namun saat ini, Wu Yun tidak dapat menemukan alasan lagi untuk menjelaskan mengapa semua ini tidak normal. Adapun kekuatan membunuh, Wu Yun tidak terlalu khawatir. Karena yang dia bangun sendiri adalah cara membunuh. Dalam hal kekuatan membunuh, dia yakin dia telah memahaminya sampai batas tertentu. Selama Wu Haocheng dan yang lainnya tidak mengakui kesalahan mereka, ini memang akan menjadi kekuatan pembunuh. Jadi, bahkan tanpa petunjuk yang ditinggalkan oleh Master Lama Sekte Haoyang, Wu Yun yakin bahwa dia dapat dengan mudah melewati area yang dilindungi oleh kekuatan membunuh. Dengan kata lain, setelah mendengar Wu Haocheng memperkenalkan apa yang disebut trik itu kepadanya, Wu Yun lebih percaya diri. Sebab, dia merasa apa yang disebut trik itu digunakan untuk mematahkan kekuatan metode pembunuhannya. Tentu saja, bukan berarti hal itu benar-benar dapat mematahkan metode pembunuhan Wu Yun. Itu hanya karena kekuatan membunuh di luar Danau Senyu tetap tidak bergerak. Tapi metode pembunuhan Wu Yun sendiri bisa diubah sesuka hati. Singkatnya, ini adalah masalah yang sangat rumit, dan tidak diperlukan penjelasan lebih lanjut. Tapi sekarang Wu Yun pada dasarnya telah menentukan satu hal. Ada hubungan tertentu yang tak terelakkan antara kekuatan membunuh di luar Danau Senyu dan cara membunuh. Akhirnya, di bawah pimpinan Wu Haocheng, mereka sampai di suatu tempat sekitar 150 meter di luar Danau Senyu. Karena kekuatan membunuh dari penjaga Sein Yunhu masih dalam jarak 100 meter. Jadi, mereka tidak terlalu dekat. Dilihat dari kejauhan di depan terdapat ruang terbuka yang luas, di tengah lahan terbuka terdapat sebuah kolam kecil yang tidak terlalu besar. Sebuah telaga berbentuk lingkaran tak beraturan dengan diameter paling banyak 4 hingga 5 meter. Tepatnya, jarak sekecil itu lebih tepat disebut sebagai kolam air. Namun ada alasan mengapa tidak disebut Danau Senyu, melainkan Danau Senyu. Ini bukan sekadar panggilan acak. Pasalnya, jika dilihat dari kejauhan, telaga ini sangat jernih dan tidak terlihat seperti air biasa. Di dalamnya, ada gelombang kekuatan yang agung dan dahsyat, perlahan mengalir keluar dan menyebar ke sekeliling. Aliran tenaga yang terus-menerus inilah yang membuat orang yang melihat dari kejauhan merasa bahwa permukaan air yang hanya berdiameter 4 atau 5 meter ini sebenarnya agak megah dan luas, bahkan tidak bisa dilihat secara sekilas. Asal-usul kata, danau, mungkin juga berasal dari sini.
Wu Yun, apakah kamu ingat semua yang aku katakan? Ingatlah untuk tidak main-main, ikuti langkahku selangkah demi selangkah. Aku pernah ke sana, jadi kamu percaya padaku, itu benar. Lin sebelum berangkat, Wu Haocheng hati-hati memperingatkan Wu Yun lagi. Dia bahkan ingin mengatakan lagi apa yang dia katakan kepada Wu Yun sebelumnya. Tapi Wu Yun jelas sedikit tidak sabar. Kekuatan misterius yang merembes ke dalam danau tampak luas dan megah bagi orang lain. Namun dalam pandangan Wu Yun, itu adalah kekuatan dengan daya tarik yang tak tertahankan. Perasaan ini tidak dapat dijelaskan atau dijelaskan, tetapi memiliki godaan fatal pada tingkat tertentu bagi Wu Yun. Setelah mengangguk, Wu Yun melangkah maju. Itu akan terjadi dalam jarak 100 meter. Tapi Wu Yun tidak pernah menggunakan trik yang diperintahkan Wu Haocheng padanya agar tidak dicekik oleh kekuatan membunuh. Hal ini membuat Wu Haocheng cemas. Berteriak keras dan berulang-ulang untuk mengingatkan. Dia hampir bergegas menghentikan Wu Yun. Tapi Wu Yun tidak memberinya kesempatan untuk menghentikannya. Dia langsung masuk dalam jarak 100 meter. Saat Wu Haocheng melihat Wu Yun tanpa curiga melangkah ke jarak 100 meter, hati Wu Haocheng tiba-tiba menyusut. Bukankah anak ini sedang mencari kematian? Wu Haocheng berpikir dalam hati, kekhawatiran terlihat jelas di wajahnya. Lalu dia melangkah pergi. Meskipun dia tidak ingin mengalami pengalaman yang sama lagi, dan dia tidak ingin melakukan perjalanan lagi menuju kekuatan membunuh ini. Tapi keadaan sudah seperti ini, dan dia tidak punya pilihan. Dia takut sesuatu akan terjadi pada Wu Yun, dan misinya adalah mengirim Wu Yun ke Danau Senyu. Namun, Wu Haocheng, yang baru saja mengambil 2 langkah, berhenti tepat di tempat asalnya. Tepatnya, dia harus dibekukan di tempatnya. Bab 2385 Selingkuh. Dia sedikit tercengang. Wu Yun sebenarnya baik-baik saja. Wu Yun, yang masuk tanpa persiapan, belum mati. Pada awalnya, Wu Haocheng mengira bangunan itu dalam keadaan rusak dan kekuatan membunuhnya telah hilang. Namun kenyataannya tidak. Wu Haocheng, yang pernah mengalaminya secara pribadi, dapat melihat sekilas bahwa kekuatan membunuh itu belum hilang, dan bahkan ratusan tahun kemudian, mereka tidak melemah sama sekali. Tetapi jika demikian, mengapa tidak terjadi apa-apa pada Wu Yun? Namun, ketika dia melihat pedang putih keperakan tiba-tiba muncul di tangan Wu Yun. Dia sadar. Dia menamparkan keningnya dan berteriak untuk mengabaikannya. Ya, dia mengabaikannya. Bukankah Wu Yun memperlihatkan keterampilan seni bela dirinya selama pertarungan sebelumnya dengan Lin Yi? Cara untuk membunuh. Sungguh konyol mengatakan bahwa dia benar-benar melupakan hal sebesar itu. Tapi mungkin karena dia sendiri belum sadar akan ilmu silat, sehingga kurang peka terhadap urusan silat. Mungkin juga yang ada di pikiran dan alam bawah sadarnya adalah kekuatan membunuh di luar Danau Senyum terlalu menakutkan. Dia tidak memikirkan hubungannya dengan metode pembunuhan Wu Yun. Baru setelah Wu Yun mengeluarkan pedang pembunuhnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa inilah masalahnya. Setelah berseru, Wu Haocheng berhenti berbicara dan berdiri diam di kejauhan, menyaksikan penampilan Wu Yun. Wu Yun berada dalam jangkauan yang diselimuti oleh kekuatan membunuh. Metode pembunuhan memang telah dilakukan. Faktanya, pada awalnya, saat dia masuk, Wu Yun memang merasakan teror dari kekuatan membunuh ini. Dia bahkan nyaris mencekiknya. Tapi tunggu sampai dia melepaskan metode pembunuhannya. Kekuatan pembunuh yang menunggu untuk mencekiknya tiba-tiba menjadi lebih jujur. Wu Yun bahkan merasa pedang pembunuhnya mulai menelan kekuatan membunuh ini secara terbalik. Tidak hanya dia menelan secara terbalik, Wu Yun juga merasakan metode pembunuhannya perlahan meningkat. Tidak, metode pembunuhanku dapat ditingkatkan dengan menelan kekuatan ini. Pada saat ini, Wu Yun tidak dapat mempercayainya. Dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Tapi bagaimanapun juga, ini jelas merupakan hal yang baik, hal yang sangat baik. Saat ini, meskipun metode membunuh Wu Yun tidak seefektif teknik muridnya dalam pertarungan sebenarnya. Namun ada juga kekurangan yang jelas terlihat. Memperbaiki cara membunuh adalah prioritas utama Wu Yun selain meningkatkan keterampilan matanya. Dia mengangkat matanya dan melihat ke Danau Senyu, yang masih puluhan meter di depannya.
Merasakan kekuatan yang memancar keluar dari danau, sangat menggoda baginya. Wu Yun tiba-tiba menarik pandangannya. Dia dengan paksa menekan godaan untuk tertarik dengan kekuatan ini dan langsung duduk bersila. Dia sebenarnya berencana untuk melatih keterampilan membunuhnya di sini sebelum membuat rencana lain. Kekuatan membunuh saat ini sangat kuat. Jika benar-benar mungkin untuk menyerap semua kekuatan membunuh di sini, Wu Yun merasa metode pembunuhannya pasti akan meningkat pesat. Tentu saja, ini hanya ide Wu Yun sendiri. Faktanya, semuanya tergantung pada operasi spesifik dan kondisi sebenarnya. Wu Haocheng, yang berada di belakang, melihat Wu Yun tiba-tiba duduk di tempat di mana kekuatan membunuhnya begitu kuat. Saya bingung lagi. Tapi sekarang, aku hanya bingung. Bagaimanapun, dia tahu bahwa dia tidak dapat memahami operasi Wu Yun. Dia bahkan mulai berpikir bahwa apapun yang dilakukan Wu Yun adalah wajar. Tentu saja, dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Wu Yun tiba-tiba bermeditasi di sana. Wu Yun juga berpikir bahwa dia harus bisa berlatih di sini untuk beberapa waktu. Namun, Wu Yun sepertinya terlalu banyak berpikir. Hehehe nak, kamu akhirnya sampai di sini. Kenapa, kamu masih ingin melahap kekuatan membunuhku di luar? Hentikan, sekarang. Aku tidak melawan, begitu aku mengerahkan kekuatanku, kamu tidak bisa menahannya. Tiba-tiba, suara yang sangat keras dan memekakkan telinga mengguncang Wu Yun dengan ganas tanah terbangun. Seolah tersengat listrik, dia tiba-tiba terangkat dari tanah. Matanya menyala-nyala, menatap ke depan ke arah Danau Shenyun. Karena suara tiba-tiba tadi datang dari Danau Shenyun. Dan adegan ini sekali lagi membuat Wu Haocheng kembali bingung. Dia tidak lagi mengerti apa yang sedang dilakukan Wu Yun. Karena dia tidak bisa mendengar suara keras tadi, hanya Wu Yun yang bisa mendengarnya. Dia hanya bisa melihat Wu Yun tiba-tiba bangkit. Lihatlah Wu Yun lagi. Setelah dia keluar, dia berdiri diam dan menatap ke arah Danau Shenyun. Dia tidak bergerak, mempertahankan postur yang sama. Namun dalam benaknya, berbagai pemikiran berbeda terus berkelebat. Pertama, Wu Haocheng benar. Memang ada orang di bawah Danau Shenyun. Kedua, jika Wu Haocheng benar, maka dia benar dalam menebak apakah pria di bawah danau dan leluhur sekte penjinak binatang di sarkofagus adalah orang yang sama. Dilihat dari petunjuk yang ada saat ini, kemungkinan tersebut masih sangat tinggi. Karena, orang-orang di bawah danau sepertinya seperti nenek moyang sekte penjinak binatang di sarkofagus, mereka sudah mengira Wu Yun akan datang. Inilah dua pemikiran utama. Tepat pada saat ini, suara keras terdengar lagi. Anak kecil, ayo, masuk. Masuk, aku akan memberikan semua yang kamu inginkan. Terakhir kali kamu datang ke Sekte Haoyang, aku memperhatikan kehadiranmu. Hehehehe, lalu pria itu benar-benar tidak berbohong bagiku, dia benar-benar menipumu. Mendengar ini, wajah Wu Yun tiba-tiba tenggelam. Mencurangi, orang ini berbohong. Saat dia mendengar kebohongan ini, Wu Yun terkejut. Dia sepertinya tiba-tiba menyadari banyak hal. Termasuk saat Anda berada di luar sebelumnya. Dia selalu merasa ada yang salah dengan Wu Haocheng, tapi dia tidak tahu apa yang salah. Tiba-tiba dia sadar. Apa yang salah? Di sini, orang ini bukan tipe yang sama dengan leluhur dari sekte penjinak binatang. Dia tidak tahu bahwa aku akan datang sejak lama. Dia hanya menyadari keberadaanku ketika aku datang ke Sekte Hao yang terakhir kali. Aku juga tidak tahu tentangku. Dia pasti akan datang ke Danau Shenyun, tapi dia akan menggunakan beberapa cara untuk menipuku melalui Wu Haocheng. Tetapi mengapa Wu Haocheng ingin membantunya menipuku? Pokoknya, dia pasti punya yang lain tujuan untuk menipuku. Tidak, ini tidak bagus. Entah kenapa, meski masih banyak pertanyaan, namun belum terselesaikan. Tapi Wu Yun tiba-tiba merasakan kegelisahan yang kuat. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap Wu Haocheng. Sekarang dia tahu bahwa Wu Haocheng telah sengaja menipunya setelah mengatakan begitu banyak sebelumnya. Dari pandangan mata Wu Haocheng yang tiba-tiba mengelak saat ini, seseorang dapat mengetahui sesuatu. Mungkin Wu Haocheng tidak tahu bahwa dia telah melihatnya, tetapi penghindaran di matanya pasti merupakan tanda rasa bersalah. Sialan! Dia berteriak lagi, dan pikiran pertama Wu Yun sekarang adalah mundur dari tempat ini.
Pergi dari sini dan buat rencana lain. Namun, ketika Wu Yun ingin pergi, dia menyadari bahwa semuanya sudah terlambat. Dia tidak bisa bergerak. Kekuatan membunuh yang bisa dihalangi oleh kekuatan metode pembunuhannya sendiri. Dia tiba-tiba menjadi sangat kejam. Dia ditekan begitu keras hingga dia bahkan tidak bisa bergerak. Mengapa kekuatan membunuh ini tiba-tiba menjadi begitu kuat? Wu Yun berbisik dengan gigi terkatup, dengan ekspresi jelek di wajahnya. Namun dia memang tertindas hingga kewalahan. Bab 2386 Pria di Dasar Danau. Sialan. Pada saat ini, Wu Yun mulai menjadi sedikit panik. Itu tidak bisa dikatakan sebagai rasa takut, tapi dia mulai panik di dalam hatinya. Di belakang, Wu Haocheng juga melihat tingkah aneh Wu Yun. Dia juga teringat bagaimana Wu Yun tiba-tiba kembali menatapnya tadi. Dia mulai memahami bahwa mungkin keberadaan di bawah danau lah yang mulai mengambil tindakan. Bersalah. Wu Haobeng sendiri bukanlah orang jahat. Hanya karena beberapa hal, dia terpaksa sampai pada titik di mana dia tidak punya jalan keluar dan pilihan. Jika seseorang tidak mengabdi pada dirinya sendiri, ia akan dihancurkan oleh langit dan bumi. Wu Haocheng bukanlah orang suci, jadi dia memilih untuk menjadi egois. Namun, meski dia memilih untuk melakukan ini, hatinya masih dipenuhi rasa bersalah saat ini. Terutama saat dia menyaksikan pembunuhan Wu Yun yang akan datang, dia merasa sangat bersalah. Mungkin, dia mengira Wu Yun pasti akan mati. Lagi pula, belum lagi Wu Yun, atas keberadaannya di dasar danau, bahkan dia sekarang tidak ada kemampuan sama sekali untuk bersaing dengannya. Orang itu menyukai Wu Yun, yang berarti Wu Yun pasti akan mati. Tapi tindakan Wu Haocheng ini tidak berarti dia tidak lagi takut pada tuan di belakang Wu Yun. Sebaliknya, pria di dasar danau mengatakan kepadanya bahwa tidak ada seorang pun yang tahu tentang semua ini. Selama dia bisa memimpin Wu Yun 100 meter di luar danau, dalam jangkauan yang diselimuti oleh kekuatan membunuh, maka, tidak ada yang akan berubah lagi. Tidak peduli eksistensi tingkat suci atau kuat apa yang ada di belakang Wu Yun. Itu semua tidak berguna. Tidak mungkin ada orang yang mengetahui bahwa mereka berdualah yang melukai Wu Yun. Segala sesuatu tidak akan diketahui oleh para dewa, hantu, dan tidak seorang pun akan mengetahuinya. Namun, Wu Haocheng tidak terus berdiri di tempatnya, menyaksikan tanpa daya saat Wu Yun akan mati. Dia pergi. Selama semuanya selesai dan belenggu yang ditanam di tubuh dilepaskan, maka masalah ini akan selesai. Meskipun dia tidak tahan, dia menundukkan kepalanya demi keuntungannya sendiri. Tapi Wu Haocheng tidak akan memikirkannya. Semua ini bukanlah akhir, tapi hanyalah permulaan. Wu Yun tampaknya terkendali saat ini, tetapi keinginan untuk mengambil nyawa Wu Yun dengan cara ini sangatlah tidak masuk akal. Mungkin dia tidak bisa melawan pria di dasar danau, tapi dia pasti tidak akan berkompromi dengan mudah. Ayo, masuk. Kamu milikku, kamu milikku. Suara itu terdengar lagi di telinga Wu Yun. Dan Wu Yun juga merasa bahwa tubuhnya, seolah-olah di luar kendali, perlahan-lahan diangkat oleh kekuatan membunuh yang agung dan kejam, dan menuju ke pusat danau Shenyun. Dengan cipratan air, Wu Yun jatuh ke dalam air. Wu Yun memasuki air dan merasa seperti sedang tenggelam. Kolam yang kelihatannya hanya berdiameter beberapa meter ini ternyata begitu dalam. Pada saat ini, Wu Yun merasa telah jatuh setidaknya ratusan meter, tetapi tidak ada tanda-tanda akan mencapai akhir. Dia masih tenggelam, tetapi setiap kali dia tenggelam dalam jarak tertentu, kekuatan membunuh yang meresap ke dalam tubuhnya dan menekannya akan menjadi lebih kuat. Siapa kamu? Siapa kamu? Mengapa kamu ingin menyakitiku? Siapa kamu? Wu Yun bertanya dengan marah di dalam air sambil melawan kekuatan membunuh yang menekannya. Hehehehe. Serangkaian tawa sinis terdengar. Anak kecil, kamu benar-benar berkahku, berkahku. Sudah ratusan tahun, dan aku akhirnya bisa keluar, akhirnya aku bisa meninggalkan tempat neraka ini. Siapa kamu? Wu Yun bertanya dengan marah lagi. Kamu ingin tahu banyak? Yah, karena kamu sudah sekarat, tidak ada salahnya berbicara denganmu dan membuatmu mengerti. Suara pria di dasar danau terdengar perlahan. Saya, seseorang dari dunia luar,
melakukan perjalanan ke sini ratusan tahun yang lalu, dan dipenjarakan secara paksa serta disegel di bawah genangan air ini. Saat itu, saya putus asa. Saya pikir hidup saya akan berakhir di sini. Tapi aku tidak menyangka orang itu hanya menyegelku, tapi tidak membunuhku. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa aku harus hidup, aku ingin dibangkitkan, aku ingin membuka segel ini, aku ingin balas dendam, aku ingin keluar dan balas dendam. Namun, setelah bertahun-tahun, tidak ada yang membaik, dan hidup saya akan segera berakhir. Saya pikir semuanya akan berakhir. Saya benar-benar berpikir saya akan berakhir. Tapi, siapa yang tahu bahwa pada tahun itu, lebih dari 300 tahun yang lalu, seseorang menemukanku dan membawaku ke sini dengan segala cara. Sejak saat itu, aku tahu bahwa harapanku akan datang. Tentu saja, ternyata tidak. Butuh waktu lama bagi seseorang untuk masuk. Selama mereka memasuki danau, aku bisa menelan dantian mereka dan memperpanjang hidupku. Dan aku juga akan menyerahkan hidupku pada saat itu. Kekuatan membunuh yang dibuang keluar sudah dikurangi seminimal mungkin. Tapi siapa sangka tubuh dan bakat para sampah itu terlalu lemah. Meski begitu, masih belum banyak orang yang bisa masuk ke dalam danau. Dan siapa yang tahu? Saya membutuhkan dantian orang yang masih hidup, saya tidak membutuhkan dantian orang yang sudah mati. Tapi Huang Tian memenuhi harapannya, dan akhirnya mengizinkanku menunggu satu. Dia masuk, dia mengambil semua kekuatan, dan dia bertahan. Dan ini adalah satu-satunya orang yang berguna bagiku. Aku membuat kesepakatan dengannya, dia memberiku dantiannya, dan aku memberinya kultivasi yang dia inginkan. Setelah mendengar ini, murid Wu Yun sedikit menyusut. Dia tahu bahwa orang yang dibicarakan pria di dasar danau itu adalah Wu Haocheng saat itu. Pantas saja Wu Haocheng mengatakan bahwa tingkat kultivasinya tidak akan pernah meningkat, ternyata ia telah menukar dantiannya kepada orang tersebut. Saat itu, saya juga menginginkan tubuh fisiknya dan ingin pergi dari sini. Namun, tubuh fisiknya terlalu lemah dan tidak sebanding dengan kekuatan saya. Jika saya secara paksa menyatu dengannya, tubuh fisiknya akan meledak karena tidak tahan. Dan aku akan menghilang selamanya. Jadi, aku membiarkannya tetap hidup. Sampai beberapa waktu yang lalu. Bab 2387 Haruskah Anda menyerah, atau haruskah saya mengambil tindakan? Pada titik ini, suaranya tiba-tiba menjadi tajam dan bersemangat. Sampai beberapa waktu yang lalu, kedatanganmu menghidupkan kembali harapanku. Aku merasakannya, merasakan kekuatan tubuhmu, kekuatan bakatmu, dan apa yang kamu bangun sebenarnya sama denganku, pembunuh yang sama. Kamu adalah orang luar. Ini pasangan yang sempurna. Sempurna. Tubuhmu bisa menyamai kekuatanku dengan sempurna. Jadi, di bawah paksaan dan bujukanku, Wu Haocheng, sekali lagi dia membuat kesepakatan denganku. Dia berjanji padaku untuk menipumu dan mengirimmu ke dasar danau untuk membantuku melarikan diri. Saya juga berjanji kepadanya bahwa setelah semuanya selesai, saya akan mengembalikan dantiannya kepadanya sehingga dia dapat mulai berlatih lagi. Saya tidak menyangka dia benar-benar berhasil. Hanya saja dantiannya sudah lama kumakan. Mustahil mengembalikannya padanya, si bodoh itu, hahaha. Tiba-tiba, pria di bawah dari danau tertawa liar. Dia tampak bersemangat dan bersemangat karena konspirasinya berhasil. Dan Wu Yun juga memahami sesuatu dari kata-kata ini. Jadi begitu. Ternyata sebab akibat semuanya seperti ini. Pantas saja Wu Haocheng tiba-tiba datang untuk mencelakakannya, ternyata itu demi dantiannya sendiri. Meskipun dia mungkin tidak bisa memaafkan Wu Haocheng, dia bisa memahaminya sampai batas tertentu. Oke. Kamu tahu apa yang harus kamu ketahui. Sekarang, saatnya mengorbankan tubuhmu untukku. Segel sialan ini telah menyegel tubuhku, tetapi tidak bisa menyegel jiwaku. Aku tidak perlu kamu membantuku membuka segelnya, aku hanya ingin kamu tidak melakukan apapun, menerima jiwaku, menelan jiwamu, lalu mengendalikan tubuhmu, dan menerima semua kekuatanku. Dengar. Wu Yun tiba-tiba bereaksi terhadap kalimat ini dari pemikiran lain. Wajahnya tiba-tiba menegang. Dia akan mengambil tindakan. Hati Wu Yun ada di tenggorokannya saat ini.
Karena dia tahu bahwa begitu jiwanya tertelan, dia akan benar-benar mati. Sekalipun tubuh tidak mati, ia akan selalu menjadi alat orang lain. Jiwa adalah pemimpin segalanya. Sialan, dia datang. Aku harus menjaga jiwaku. Apapun yang terjadi, aku harus menjaganya. Meskipun bajingan tua ini sangat kuat dan benar-benar dapat menghancurkanku, jiwanya mungkin tidak sama. Itu benar-benar dapat menghancurkan aku. Jiwaku, setelah ditempa berkali-kali oleh seni dewa bela diri Taisang, tidaklah lemah. Aku masih punya kesempatan, aku pasti masih punya kesempatan. Wu Yun diam-diam mengertakkan gigi dan berbisik, tiba-tiba, tubuhnya menegang. Seluruh orang berhenti bergerak, seperti tiang kayu, terpaku di sana, tidak bergerak. Sebab, saat ini rasa sakit yang dimilikinya bukan lagi sekedar fisik. Tapi itu masuk jauh ke dalam jiwa. Baru saja, dia berbisik dan berpikir. Ada perasaan robek yang sangat menyakitkan di lautan kesadarannya. Lalu timbul rasa bengkak, nyeri tajam yang sewaktu-waktu bisa pecah, dan menjalar ke sekujur tubuh. Seolah-olah ada sesuatu yang memaksa masuk. Namun sebenarnya apa itu sebenarnya tidak perlu terlalu dipikirkan. Itu adalah semangat pria di dasar danau. Dan segera, Wu Yun melihat dengan jelas bahwa itu memang jiwa dewa. Garis besar jiwa ini sangat jelas di lautan kesadarannya. Dia adalah seorang lelaki tua, dengan janggut dan rambut putih, dan fitur wajahnya tidak terlihat begitu garang. Bahkan memberi orang perasaan menjadi tuan duniawi, baik hati dan baik hati. Tapi orang seperti itulah yang melakukan hal kejam seperti itu. Demi keuntungan egoisnya sendiri, untuk keluar dari masalah, dia sebenarnya ingin menukar nyawa Wu Yun. Oleh karena itu, pepatah kuno bahwa orang tidak boleh dinilai dari penampilannya memang benar adanya. Serahkan perlawananmu, nak, dan biarkan aku menempati tubuhmu ini dan menyuntikkan seluruh kekuatanku ke dalam tubuhmu. Saat itu, meskipun jiwamu sudah tidak ada lagi, tubuh fisikmu akan tetap ada di sana. Yang mana, anak kecil, tubuhmu bahkan lebih kuat dari milikku. Jiwa dan kekuatanku, dipadukan dengan tubuhmu, sempurna. Bersama-sama, kamu dan aku bisa menaklukkan dunia dan melakukan apapun yang kita inginkan. Ingin melakukannya. Di lautan ruang kesadaran Wu Yun, arwah lelaki tua berambut putih itu berdiri di sana. Kebalikannya adalah jiwa Wu Yun. Dia juga berdiri di sana, memandangi lelaki tua berambut putih itu. Saat ini, Wu Yun merasa sedikit tidak nyaman. Dia bisa merasakan perasaan menindas yang datang dari jiwa lelaki tua berambut putih itu. Meski tidak senyaman dan sesakit ditindas secara fisik, namun jiwanya memang tertindas sampai batas tertentu. Apa, kamu tidak mau menyerah? Melihat keterlambatan Wu Yun dalam menjawab, lelaki tua berambut putih itu berbicara lagi. Tapi Wu Yun masih belum menjawab. Dia terus berdiri di sana, menatap lelaki tua berambut putih itu. Terus memikirkan berbagai tindakan penanggulangan tentang cara menghadapinya. Itu hanya 3 hal. Ini adalah kesempatan terakhir. Izinkan saya menanyakan satu pertanyaan terakhir. Haruskah Anda menyerah dan bergabung ke dalam jiwa saya, atau haruskah saya secara pribadi menghancurkan jiwa Anda? Suara lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba menjadi kasar, ke atas, dan ekspresinya berangsur-angsur berubah dari tenang menjadi sedikit dingin. Ada juga ekspresi kecemasan dan urgensi di matanya. Sepertinya dia sudah kehabisan kesabaran. Murid Wu Yun sedikit menyusut. Di matanya, ada cahaya redup berkedip. Ini adalah peluang. Dari sekarang hingga sekarang, jangka waktu ini tidak terlalu lama. Banyak pemikiran terlintas di benak Wu Yun. Namun, orang ini terlalu kuat, dan jiwanya juga sangat kuat. Kalau pertarungan paksa, peluang menangnya tidak besar. Wu Yun awalnya mengira lelaki tua berambut putih itu akan langsung menggunakan tindakan paksaan terhadapnya. Namun, tidak. Orang ini sebenarnya memberinya pilihan seperti itu. Pada kasus ini, sebagai perbandingan, daripada berjuang keras, mungkin. Bab 2388 dia melonggarkan kewaspadaannya. Daripada bertarung secara paksa, mungkin berpura-pura berkompromi, lalu tiba-tiba melakukan serangan balik, efeknya akan lebih baik. Lebih mudah untuk sukses dan peluang menang lebih besar. Aku menyerah.
Aku bersedia bergabung denganmu. Wu Yun berkata dengan ringan. Mampu membungkuk dan meregangkan tubuh adalah kode etik penting bagi pria dewasa. Di masa lalu, meskipun Anda adalah Raja Surga, meskipun pisau Anda sudah ada di tenggorokan saya, aku, Wu Yun, pasti tidak akan menyerah 1 inci pun. Namun itu jelas merupakan perilaku yang sangat cuek dan kekanak-kanakan. Apalagi bisa membungkuk dan meregangkan tubuh bukan berarti takut atau menyerah. Ini hanya masalah kepentingan. Seperti kata pepatah, balas dendam seorang pria tidak ada kata terlambat. 10 tahun pun belum terlambat, apalagi waktu sesingkat ini. Benar saja, setelah mendengar Wu Yun bersedia bergabung, ekspresi lelaki tua berambut putih itu langsung menjadi jauh lebih baik. Mata dinginnya menghilang. Anda juga dapat melihat kelegaan ringan terlihat di matanya. Mungkin, dia juga bisa merasakan jiwa Wu Yun tidak begitu lemah. Jika ingin menelannya dengan paksa, mungkin perlu banyak usaha. Tetapi jika Wu Yun bersedia menyerah dan bersedia mengirimnya untuk integrasi, maka segalanya pasti akan jauh lebih sederhana. Baginya, ini jelas merupakan hal yang baik. Yah, bahkan jika kamu masih memiliki kesadaran diri, kematianmu tidak akan begitu menyakitkan. Ayo, ayo. Pria tua berambut putih itu menggoyangkan lengan bajunya dan berkata dengan puas. Ya, Wu Yun mengangguk. Kemudian dia melompat, dan jiwanya berubah menjadi aliran cahaya dan mendatangi lelaki tua berambut putih itu. Orang tua berambut putih itu tidak keberatan. Wu Yun berhenti sejenak, dan tak lama kemudian, Wu Yun perlahan menyatu ke dalam jiwa lelaki tua berambut putih itu. Pada saat itu, Wu Yun dapat merasakan seluruh jiwanya segera diselimuti oleh kekuatan yang lebih agung. Rasanya benar-benar seperti akan ditelan seluruhnya. Namun, mungkin karena Wu Yun mengatakan sebelumnya bahwa dia bersedia untuk menyerah, meskipun dia bisa merasakan selubung kekuatan agung, dia tidak bisa merasakan kekuatan kursif dari pihak lain. Mungkin, lelaki tua berambut putih ini sedang menunggu Wu Yun menyatu sendiri. Dan tak lama kemudian, Wu Yun juga mendengar sebuah suara. Itu adalah suara lelaki tua berambut putih. Anak kecil, jangan melawan, patuhi kekuatanku, jangan kendalikan dirimu, lepaskan sepenuhnya, apapun yang terjadi, jangan sentuh aku. Pelan-pelan, pelan-pelan, kamu tidak akan merasakannya lagi. Dengan itu waktu, kamu milikku. Jika waktunya tiba, mari kita taklukkan dunia bersama-sama. Mungkin, dia mencoba mencuci otak Wu Yun. Namun, penyerahan Wu Yun sendiri palsu, jadi bagaimana dia bisa mendengarkan omong kosongnya? Meski jawaban di permukaan adalah oke. Namun, di dalam hatinya, Wu Yun sudah mencari peluang. Carilah momen ketika lelaki tua berambut putih itu paling melonggarkan kewaspadaannya, lalu tiba-tiba meledak dan melakukan serangan balik untuk melihat apakah dia bisa membalikkan kendali. Setelah kendali diambil oleh Wu Yun, semuanya akan dianggap berhasil. Perlahan, Wu Yun dengan sengaja mengendurkan pertahanannya. Dia menghilangkan semua penghalang dan bisa merasakan bahwa dia dengan cepat menyatu dengan jiwa lelaki tua berambut putih itu. Tentu saja hal ini harus melalui proses yang panjang. Sekalipun semuanya berjalan lancar, itu akan memakan waktu setidaknya setengah jam. Dan jika tidak berjalan dengan baik, mungkin memerlukan waktu beberapa jam. Seiring berjalannya waktu, Wu Yun terus mencari peluang. Sekitar 2/4 jam berlalu. Wu Yun secara kasar bisa merasakan apakah lelaki tua berambut putih itu dalam keadaan siaga penuh atau melonggarkan kewaspadaannya. Dan setidaknya dalam beberapa jam terakhir, orang tua berambut putih itu waspada terhadap setiap gerakan Wu Yun dan tidak membiarkan Wu Yun menemukan peluang. Namun, dia sepertinya tidak tahu bahwa Wu Yun siap melawan kapan saja. 1/4 jam berlalu. Wu Yun merasakan kecepatan fusi secara bertahap menjadi lebih cepat. Ia bahkan merasa jika tidak melawan, akan sulit baginya untuk mendapatkan peluang. Namun lelaki tua berambut putih itu tetap tidak mengendurkan kewaspadaannya. Dengan cara ini, Wu Yun perlahan-lahan menjadi cemas. Namun untungnya semuanya masih memuaskan. Mungkin lelaki tua berambut putih ini juga tahu bahwa peleburan sudah hampir setengah jalan. Sudah sulit bagi Wu Yun untuk mendapat kesempatan kembali. Kekuatan kewaspadaan yang selalu diperhatikan Wu Yun tiba-tiba menghilang. Tidak lagi,
Apakah dia sudah lengah? Wu Yun berbisik diam-diam. Untuk memastikannya, dia tidak langsung menolak, melainkan menunggu beberapa saat hingga dia yakin beberapa kali. Hanya setelah dia tidak bisa lagi mendeteksi rasa kewaspadaan barulah dia siap mengambil tindakan. Faktanya, ini juga merupakan kesempatan terakhir Wu Yun. Jika dia terus menunda, bahkan jika dia ingin melawan nanti, dia mungkin tidak punya kesempatan. Begitu setengah dari fusi terjadi, dia mungkin masih sadar, tetapi kendalinya mungkin tidak ada padanya. Oleh karena itu, ini sebenarnya adalah kesempatan terakhirnya. Sekarang, lakukanlah. Wu Yun berbisik, dan kemudian, roh yang begitu patuh dan tanpa permusuhan tiba-tiba meledak. Ini adalah ledakan kekuatan jiwa ilahi. Dan jiwa Wu Yun tiba-tiba meledak. Jiwa lelaki tua berambut putih, yang bersiap untuk sepenuhnya menyatu dan melahap jiwa Wu Yun, tiba-tiba terkejut. Saat itu, Wu Yun sepertinya benar-benar berhasil. Semangat lelaki tua berambut putih itu sepertinya hampir hancur total olehnya. Dan selama dia berhasil menerobos, itu setara dengan memimpin. Tapi, hanya sedikit. Bagaimanapun, keadaannya masih sedikit lebih buruk. Bukan karena ledakan kekuatan jiwa ilahi yang digunakan Wu Yun untuk menerobosnya terlalu lemah. Jika normal, dia bisa saja berhasil. Tapi yang tidak dia duga adalah Bab 2389 Mati Bersama. Pria tua berambut putih ini sepertinya sudah siap menghadapi perubahan mendadak ini. Dengan kata lain, mungkin, perilakunya sebelumnya yang dengan sengaja menurunkan kewaspadaannya hanyalah sebuah kesengajaan. Tujuannya adalah untuk menarik Wu Yun agar mengambil umpan. Tinggal menunggu Wu Yun melakukan perlawanan. Pada awalnya, ini hanya tebakan Wu Yun, tetapi segera, tebakan ini benar-benar terkonfirmasi. Sebab, lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba berbicara. Hahaha, bocah nakal, aku tahu itu. Aku tahu kamu tidak mau menyerah. Aku tahu kamu ingin mengambil keuntungan dariku ketika aku tidak siap. Kamu pikir aku tidak tahu. Kamu pikir kamu akan hidup selamanya. Bagaimana mungkin aku, Pak Tua, tidak memikirkan hal kecil ini di hatimu? Ya, aku melakukannya dengan sengaja. Inilah saat yang aku tunggu-tunggu. Setelah berkata kata-kata ini, Wu Yun langsung merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Memang, dia tidak pernah menyangka lelaki tua berambut putih ini telah mengantisipasi pikirannya. Namun saat ini, lelaki tua berambut putih itu sudah bersiap. Ledakannya tidak hanya gagal untuk bangkit kembali, bahkan mempercepat kematian jiwanya lebih cepat lagi. Hei, bocah, tampaknya fusi normal pun akan membutuhkan setidaknya 1 jam atau lebih untuk berhasil sepenuhnya. Tetapi jika kamu meledak tiba-tiba dan ditundukkan olehku, kecepatannya akan setidaknya setengah dari kecepatannya. Kalau tidak, menurutmu kenapa aku memberimu kesempatan untuk meledak? Apakah kamu benar-benar mengira aku akan begitu ceroboh sehingga di saat-saat terakhir, tiba-tiba aku lengah? Seperti yang dikatakan, pada saat ini, Wu Yun, yang telah ditundukkan lagi, dapat merasakannya dengan sangat jelas. Jiwanya dengan cepat diserap. Kecepatan aneksasi ini bahkan lebih dari 2 kali lipat kecepatan fusi normal sebelumnya. Sial, aku, Wu Yun, telah licik, dan pada akhirnya aku menjadi badut. Ternyata akulah yang dikomplotkan. Wu Yun menggeram dengan suara rendah penuh keengganan. Dan jika situasi ini terus berlanjut, Wu Yun sepertinya tidak memiliki peluang untuk kembali lagi. Dia sepertinya benar-benar tertelan sepenuhnya. Sepertinya dia benar-benar akan menghilang dari dunia ini selamanya, hanya menyisakan tubuh fisik yang bukan lagi miliknya. Tapi, apakah Wu Yun benar-benar ingin ditelan begitu saja? Jawabannya tentu saja tidak. Dia juga punya rencana cadangan. Pilihan terakhir. Ini seperti mati bersama. Karena tidak ada harapan untuk melarikan diri, kamu hanya bisa bertarung sampai mati. Singkatnya kamu tidak bisa berhasil, paling tidak kamu harus mati bersama. Dan metode binasa bersama ini adalah jalan reinkarnasi. Siklus hidup dan mati, asalkan dikendalikan dengan baik, bisa menelan segala sesuatu di dunia. Namun dengan kemampuan Wu Yun saat ini, dia masih belum bisa mengendalikannya dengan baik. Dengan kata lain, jika dia masuk sendiri, akan sulit dia keluar.
Alasan kenapa aku bisa keluar setelah masuk sebelumnya adalah karena bantuan Dewa Perang. Sekarang, tanpa Dewa Bela Diri, dapat dikatakan bahwa dia tidak percaya diri untuk memikirkannya lagi. Lagi pula, jika Anda masuk saat ini, yang masuk adalah jiwa. Tubuh fisiknya tidak bisa masuk. Bahkan lebih sulit lagi untuk keluar. Untuk mengambil langkah mundur, menggunakan reinkarnasi hidup dan mati kali ini tidak dapat mengubah hasilnya secara mendasar. Haruskah dia ditelan oleh lelaki tua berambut putih, atau ditelan oleh lelaki tua berambut putih? Dia baru saja melepaskan reinkarnasi hidup dan mati dan menelan jiwa lelaki tua berambut putih itu. Dengan cara ini, bahkan jiwanya akan ditelan oleh lelaki tua berambut putih itu. Dan jiwa lelaki tua berambut putih yang ditelan oleh reinkarnasi hidup dan mati pasti akan mati. Ini adalah caranya untuk mati bersama. Tentu saja, ini jelas bukan ide yang bagus, tapi itu saja. Selain itu, apakah ada cara lain yang lebih baik? Jawabannya jelas tidak. Atau, jangan gunakan jalur reinkarnasi dan tunggu sampai diri Anda ditelan oleh lelaki tua berambut putih itu. Atau, biarkan reinkarnasi hidup dan mati menelan lelaki tua berambut putih itu sebelum dia benar-benar tertelan. Tampaknya apapun pilihan yang dia buat, Wu Yun pasti akan mati. Dalam hal ini, maka soal pilihan ganda ini tidak sulit untuk dipilih. Bajingan tua sialan, jika itu masalahnya, kamu ingin memakanku, jadi jangan pernah berpikir tentang itu. Jika kamu ingin aku mati, kamu juga mati. Ah, hidup dan mati, reinkarnasi. Melihat diriku sendiri, kehilangan kendali terakhir. Wu Yun meraung marah, dan menggunakan kekuatan jiwanya yang terakhir untuk mengorbankan seni bela diri keduanya, reinkarnasi hidup dan mati. Tapi kali ini, kekuatan jiwa terakhir Wu Yun juga dikonsumsi. Ketika dia melihat jalur reinkarnasi hidup dan mati muncul, ketika dia melihat jalur reinkarnasi hidup dan mati perlahan bergerak, kekuatan melahap yang mengerikan menutupi area sekitarnya. Wu Yun juga kehilangan perlawanan terakhirnya. Kesadarannya menjadi semakin kabur. Seolah-olah dia mendengar seruan, jeritan, dan keterkejutan tak terhingga dari lelaki tua berambut putih itu. Ada juga ratapan yang menyayat hati. Tapi ini hanyalah suara yang sangat samar. Bahkan Wu Yun tidak yakin apakah dia benar-benar mendengarnya. Tentu saja, dia tidak yakin lagi. Karena dia sudah benar-benar kehilangan kesadaran. Mungkin, jiwanya telah dilahap seluruhnya oleh jiwa lelaki tua berambut putih itu. Kematian jiwa berbeda dengan kematian tubuh jasmani. Jika tubuh Wu Yun yang mati saat ini, mungkin setelah kematian, Wu Yun masih bisa bertahan beberapa saat sampai batas tertentu, dan dia masih bisa merasakan situasi di sekitarnya dengan jiwa undetnya. Namun kematian jiwa adalah kematian total. Dalam sekejap, Wu Yun kehilangan semua persepsinya. Seolah-olah dia benar-benar tidak ada di dunia ini. Hanya tubuhnya yang kaku yang tersisa, tergantung di bawah danau Senyu, tidak bergerak. Tidak ada lagi persepsi apapun. Segala kekuatan yang telah dipupuk melalui kerja keras selama bertahun-tahun disimpan dalam tubuh fisik. Jiwanya sudah tidak ada lagi. Adapun lelaki tua berambut putih, apakah dia telah ditelan oleh reinkarnasi hidup dan mati? Dan setelah tertelan di dalam, akankah lelaki tua berambut putih itu benar-benar mati di dalam? Faktanya, Wu Yun tidak dapat menentukan dan tidak dapat mengetahuinya lagi. Sebab, jiwanya hampir hilang. Mungkin juga yang dia lakukan, pada tingkat lain, membantu lelaki tua berambut putih itu. Mungkin, dia membiarkan reinkarnasi hidup dan mati menelan jiwa lelaki tua berambut putih yang telah menyatu dengan jiwanya. Tidak hanya dia tidak bisa membunuh jiwa lelaki tua berambut putih itu. Sebaliknya, adalah mungkin untuk kembali ke jalan reinkarnasi hidup dan mati dan mengenal Tuhan lagi. Tapi tidak ada yang tahu apa hasilnya. Semuanya, hanya Bab 2390 Kekuatan Reinkarnasi Hidup dan Mati. Saya tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Mungkin beberapa jam, mungkin beberapa hari, mungkin beberapa bulan, beberapa tahun, semuanya mungkin. Dalam siklus hidup dan mati, konsep waktu telah sepenuhnya kabur. Di ruang kosong dan gelap ini, tubuh dewa melayang di udara. Ia tidak bergerak, namun masih memiliki nafas kehidupan. Jika berwujud jiwa,
maka itu pasti Wu Yun atau salah satu lelaki tua berambut putih. Jaraknya berangsur-angsur tertutup. Aku melihat wajah pria itu. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah rambut putih penuh, wajah keriput, dan janggut putih panjang di dagunya. Itu adalah lelaki tua berambut putih. Bukan Wu Yun. Saat itu, Wu Yun akhirnya dilahap oleh arwah lelaki tua berambut putih itu. Menurut rencana akhir Wu Yun, reinkarnasi hidup dan mati juga menelan jiwa lelaki tua berambut putih itu. Namun hasilnya tampaknya tidak berkembang seperti yang dipikirkan Wu Yun. Meski lelaki tua berambut putih itu ditelan oleh reinkarnasi hidup dan mati, namun tidak langsung dirobek atau dihancurkan. Dia selamat, meski sekarang dia koma, dia benar-benar selamat. Terlebih lagi, reinkarnasi hidup dan mati tidak berpengaruh apapun padanya. Mungkinkah itu benar-benar seperti yang ditakutkan Wu Yun dalam pikiran terakhirnya? Apakah ini benar-benar hasil terburuknya? Reinkarnasi hidup dan mati, sudahkah Anda mengenali tuan Anda lagi? Apakah ia mengenali lelaki tua berambut putih ini sebagai tuannya? Tubuh roh lelaki tua berambut putih itu telah tertahan di sana. Untuk waktu yang lama, tidak ada pergerakan sama sekali. Namun, apa yang terjadi saat ini sebenarnya hanyalah ilusi. Namun di dalam tubuh lelaki tua berambut putih itu, perubahan yang mengejutkan benar-benar terjadi. Karena Wu Yun masih berjuang, dia belum sepenuhnya dilahap. Ngomong-ngomong, nyatanya, jika tidak ada reinkarnasi hidup dan mati, Wu Yun pasti akan mati. Dia telah dilahap oleh arwah lelaki tua berambut putih itu, bagaimana mungkin dia tidak mati? Namun di saat-saat terakhir itu, kekuatan reinkarnasi hidup dan mati datang. Kekuatan reinkarnasi hidup dan mati tidak hanya menelan lelaki tua berambut putih itu. Ia bahkan menyerbu tubuh jiwa lelaki tua berambut putih itu. Merasakan keberadaan jiwa Wu Yun, sebenarnya mulai membantu Wu Yun bersaing dengan jiwa lelaki tua berambut putih itu. Dapat dikatakan bahwa Wu Yun tidak memikirkan hal ini sama sekali. Dengan kata lain, dia selalu meremehkan reinkarnasi hidup dan mati. Dia berpikir bahwa reinkarnasi hidup dan mati adalah kekuatan seni bela diri yang sangat kuat dan mendominasi, dan dia tidak memikirkan kemampuan lain yang dimilikinya. Tapi sekarang, Wu Yun tahu mengapa Dao reinkarnasi hidup dan mati bisa disebut sebagai seni bela diri pertama di bawah Dao surga. Selain kekuatan dan dominasinya, yang lebih penting adalah ia benar-benar dapat mengenali Tuhan dan memiliki kecerdasan spiritual mandiri pada tingkat tertentu, bahkan kecerdasan spiritual yang sangat lengkap. Dan inilah pula yang menjadi alasan mengapa tubuh spiritual lelaki tua berambut putih itu tidak langsung terkoyak setelah ditelan dan memasuki siklus hidup dan mati. Karena reinkarnasi hidup dan mati, saya merasakan pemiliknya dan keberadaan Wu Yun. Dan kini, dengan bantuan kekuatan reinkarnasi hidup dan mati, Wu Yun berjuang untuk keluar dari tubuh spiritual lelaki tua berambut putih itu. Namun, tingkat yang dilahap sebelumnya terlalu serius. Oleh karena itu, bahkan dengan bantuan kekuatan reinkarnasi hidup dan mati pada saat ini, bukanlah masalah waktu untuk menghilangkannya. Namun, ada satu hal yang pasti. Dengan bantuan reinkarnasi hidup dan mati, Wu Yun tidak lagi harus mati. Dan itu hanya masalah waktu sebelum dia menyingkirkannya. Rasa sakit dari jiwa masih tak terelakkan. Tapi orang yang lebih kesakitan daripada Wu Yun saat ini adalah lelaki tua berambut putih. Jelas sekali dia sudah menang. Jelas sekali bahwa semua kendali sudah ada di tangannya. Tapi tiba-tiba kekuatan mengerikan itu muncul. Sebuah kekuatan yang berasal dari siklus hidup dan mati. Dia tidak bisa bersaing dengan kekuatan semacam ini. Dan kekuatan yang tidak bisa dia tolak ini juga mencabut jiwa Wu Yun yang telah ditelannya. Bahkan lebih dari itu, setelah Wu Yun diekstraksi, jiwanya juga akan binasa. Atau terkoyak oleh siklus hidup dan mati. Atau ditelan oleh Wu Yun. Justru karena mengetahui hal tersebut, lelaki tua berambut putih itu tetap bertahan dan bertahan meski tahu dirinya kalah. Karena dia tahu bahwa sekali dia menyerah, dia sudah mati. Dia tidak mau menyerah, sama sekali tidak mau menyerah. Setelah menunggu ratusan tahun, kesempatan bagus dan tubuh luar biasa akan segera dimanfaatkan olehnya. Tapi ini terjadi. Bagaimana dia bisa bersedia melakukannya? Tapi jika Anda tidak mau menyerah, apa yang bisa Anda lakukan?
Di bawah penindasan reinkarnasi hidup dan mati, dia tidak punya pilihan. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Wu Yun menarik diri dari jiwanya sedikit demi sedikit. Dengan kata lain, dia hanya bisa menyaksikan dirinya berjalan menuju kematian selangkah demi selangkah. Rasa sakit seperti itu berada di luar jangkauan jiwa itu sendiri dan tingkat spiritual. Tidak ada rasa sakit di dunia ini yang lebih menakutkan daripada menyaksikan diri sendiri selangkah demi selangkah menuju kematian. Orang tua berambut putih itu mengalami hal seperti ini. Nyatanya, proses tersebut berlangsung lama hingga lelaki tua berambut putih itu berulang kali mengalami keputusasaan tanpa henti. Pada akhirnya, lelaki tua berambut putih itu menyerah. Dia begitu putus asa sehingga dia tidak ingin bertahan dan ingin meminta Wu Yun untuk segera mengakhiri rasa sakit yang tak tertahankan ini. Dia merasa seperti dia akan pingsan. Dan dengan runtuhnya lelaki tua berambut putih itu, semuanya akhirnya berakhir. Dalam siklus hidup dan mati. Di ruang kosong dan gelap, gelombang energi tiba-tiba meletus. Itu meletus dari jiwa yang melayang di udara memasuki tubuh. Dan saat gelombang energi ini melanda, saat melihat lagi, saya melihat tubuh spiritual yang semula tampak seperti lelaki tua berambut putih sedang mengalami perubahan yang terlihat dengan mata telanjang.